Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Saudara dan saudariku rahimakumullah, firman Allah surah Al-Kahfi ayat 78 hingga ayat 82 yang artinya dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Allah menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Allah menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Allah. Apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwasanya untuk menghadapi fitnah-fitnah atau ujian, termasuk fitnah yang terberat adalah fitnah Dajjal, adalah dengan kita memohon pertolongan kepada Allah, berdoa perlindungan dari fitnah Dajjal, dan tentunya kita diminta untuk membaca surah Al-Kahfi. Dengan kita membaca surah Al-Kahfi, maka kita memahami maknanya, mengetahui apa yang Allah inginkan terhadap diri kita.
Di dalam surah Al-Kahfi diantaranya adalah bercerita tentang kisah Khidir dan Musa alaihissalam, di mana dua-duanya adalah orang yang berilmu, orang yang diberi kelebihan oleh Allah, orang yang beriman. Tetapi terjadi perbedaan antara keduanya. Allah memberikan kepada Khidir pengetahuan tentang apa-apa yang akan terjadi ke depan, sedangkan Musa tidak diberitahu hal itu. Saudara dan saudariku rahimakumullah, itulah perbedaan orang yang diberi ilmu oleh Allah dengan yang tentunya tidak diberi ilmunya. Maka penyikapannya akan salah, tidak bisa menyikapi sebagaimana Musa alaihissalam. Tentu jika mengikuti Musa alaihissalam, tentunya apa yang dipandangnya baik ternyata menjadi kekeliruan. Sedangkan mengikuti Khidir, apa yang dipandangnya kekeliruan justru adalah merupakan kebaikan. Dan tentunya saudara dan saudari rahmatullah, itu semua adalah atas rahmat Allah. Allah memberikan kelebihan. Saudara dan saudariku rahmatullah, Khidir diberikan pengetahuan tentang apa yang akan terjadi ke depan. Oleh karenanya ia melakukan antisipasi perbuatan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan dengan kita membaca surah Al-Kahfi, tentunya kita pun diingatkan agar kita berbuat demikian pula, baik untuk kehidupan di dunia ini, terlebih kelak nanti di dalam kehidupan akhirat. Kita harus memiliki antisipasi. Di antaranya Allah memberikan kita pengetahuan bahwasanya kita ada di masa-masa fitnah keempat, yaitu fitnah kepemimpinan, yang kemudian setelah fitnah kepemimpinan ini diarahkan kepada Dajjal atau kekafiran. Dan tentunya kita harus bisa menyikapi itu, memiliki antisipasi, persiapan untuk menghadapi fitnah Dajjal. Bagaimana fitnah itu, apa-apa yang menyebabkan tentunya seseorang menjadi kafir, dan apa-apa saja cara kita menghindar atau bisa mengatasi ujian-ujian itu. Saudara dan saudariku rahimakumullah, kita melakukan antisipasi. Allah pun memberikan pengetahuan kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah memberikan kabar ada seseorang yang bernama Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, yang diberikan mimpi-mimpi yang sebagian telah menjadi nyata. Dan beliau di dalam mimpinya diminta untuk menyebarkan mimpi-mimpinya. Di salah satu mimpinya adalah bahwa dirinya adalah bagian dari tanda besar kiamat. Kemudian adanya fitnah Dajjal dan berbagai peristiwa-peristiwa lainnya. Saudara dan saudariku rahimakumullah, ini adalah rahmat dari Allah untuk kita, pengetahuan untuk kita, agar kita tidak tergelincir, agar kita tidak melakukan kekeliruan, agar kita tidak terfitnah. Maka dari itu hendaknya kita memperhatikan beliau, memperhatikan mimpi-mimpinya, dan kita melakukan persiapan agar kita mempunyai kesiapan. Begitu juga untuk kehidupan kita di negeri akhirat, di mana di negeri akhirat Rasulullah SAW telah memberikan gambaran-gambaran tentang surga yang tentunya diharapkan umatnya begitu suka, begitu ingin untuk mendapatkannya. Dan diberi gambaran tentang kehidupan di neraka, di mana terdapat siksaan-siksaan yang begitu menakutkan dan mengerikan, dan diharapkan umatnya agar menjauh, berusaha agar tidak masuk ke dalam neraka. Di dunia inilah tempat kita melakukan antisipasi, melakukan persiapan kesiapan, agar kita memilih
mana untuk kita. Seharusnya kita memilih yang baik-baik. Saudara dan saudariku rahimakumullah, dunia ini milik Allah, semua milik Allah, ujian-ujian dari Allah. Musuh-musuh juga Allah yang menghadirkan, adalah juga makhluk Allah. Oleh karenanya, hanya satu yang bisa kita lakukan, memohonlah pertolongan kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Dengan kita mohon pertolongan, tentunya Allah akan membalasi dengan memberikan pertolongan. Untuk itu, mari saudara dan saudariku rahmatullah, mohonlah pertolongan dengan cara sholat yang baik, sholat yang mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti yang diajarkannya, agar kita mendapatkan pertolongan baik di dunia ini dan kehidupan ke depan. Mari lakukan antisipasi, persiapan, kesiapan, agar kita menjadi hamba-hamba yang dimenangkan, hamba-hamba yang ditolong dan mendapatkan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.